warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Sutopo selaku perwakilan dari perusahaan PT Kawan Lama ya Pak Topo. Siap. Selamat datang di SMK Negeri 23 Jakarta. Yang saya hormati Ibu atau orang tua dari siswa SMK Negeri 23 Jakarta. Selamat datang di SMK Negeri 23 Jakarta ya Ibu. Putra putrinya kelas berapa Bu? Kelas 10. Ibu kelas 10 juga. Oh iya Bu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 23 Jakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di ruangan ini dalam rangka menguatkan budaya positif sekolah atau budaya positif yang ada di SMK Negeri 23 Jakarta. Jadi saya sangat senang sekali Bapak Ibu tadi sudah hadir tepat waktu sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekolah itu adalah sebagai tempat untuk memproses anak-anak kita, peserta didik kita, supaya mereka ketika keluar itu bisa siap untuk bekerja, siap untuk berusaha, atau siap untuk melanjutkan. Untuk itu di dalam proses tersebut, kalau namanya di sekolah, salah satu hal terpenting bahwa sekolah itu sudah menerapkan namanya budaya positif. Budaya positif mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya. Jadi tapi perlu saya refresh kembali, sebenarnya apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu lingkungan atau suasana di mana berbagai elemen itu berkontribusi ya. Jadi guru, siswa, tendik, dan semua pegawai yang ada termasuk perusahaan dan orang tua dalam menciptakan pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu adalah suatu situasi yang mendukung. Jadi mendukung, menyenangkan dan produktif bagi siswa. Jadi situasi yang ada di sini ibaratnya membuat siswa itu kangen, membuat siswa itu senang untuk belajar di SMK Negeri 23 Jakarta. Kemudian mengapa sih budaya positif kok diterapkan? Jadi budaya positif perlu diterapkan di seluruh sekolah termasuk SMK 23 ini. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan siswa. Jadi Bapak Ibu, kesejahteraan tidak selalu berkonotasi dengan uang yang dihasilkan. Tapi kesejahteraan psikis itu termasuk misalkan dia di sini merasa senang, di sini tidak tertekan, tidak ada bullying, semangat, temennya banyak dan sebagainya, itu termasuk suatu kesejahteraan siswa. Kemudian yang berikutnya mendorong prestasi akademik. Jadi prestasi anak itu tidak semata-mata tergantung kepada IQ anak, tetapi proses yang ada di sini, situasi yang ada di SMK 23 akan menentukan hasil dari belajar anak. Yaitu salah satu hasil dari belajar anak itu adalah prestasi akademik. Walaupun juga bisa ada prestasi non akademik. Yang ketiga adalah memperkuat hubungan sosial. Jadi di sekolah itu kan ada hubungan siswa dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan TU, TU dengan guru, atau siswa juga dengan TU. Jadi hubungan ini kalau semua menerapkan budaya positif, saya yakin 200% bahwa hubungan sosial di SMK 23 akan semakin menyenangkan,
akan semakin berpengaruh positif terhadap prestasi anak-anak. Kemudian mengembangkan karakter dan keterampilan siswa. Karakter itu adalah basic dari siswa. Sehingga ketika di sekolah tidak ada bullying, tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu yang menakutkan dan sebagainya, mereka akan happy. Ketika dia happy, dia bersemangat, secara tidak langsung karakter anak itu akan terbentuk. Mulai mungkin menghargai orang, tidak suka bully dan sebagainya gitu. Sehingga tidak terjadi misalkan ada murid menghajar gurunya atau kepala sekolahnya atau sesama siswa, bisa saling membunuh, bisa berantem gitu. Kalau di Jakarta biasanya tawuran, walaupun akhir-akhir ini mulai berkurang, tetapi tawuran itu sampai sekarang masih ada. Coba kalau budaya positif itu semua udah diterapkan dengan baik, sehingga budaya kejadian seperti itu tidak ada. Kemudian mengurangi konflik dan perilaku negatif. Ya, biasanya di suatu lembaga atau sekolah itu kan kalau berisi manusia itu kan ada kepentingannya, ada keinginannya, ada emosi dan sebagainya. Biasanya ada kecemburuan juga ya. Biasanya itu bisa menciptakan konflik. Tetapi kalau kita semua telah bersepakat, kita semua berkomitmen untuk melaksanakan budaya positif, maka konflik dan perilaku negatif saya yakin akan berkurang. Lebih paham mungkin Ibu Santi sebagai guru BP pasti akan lebih tahu gitu ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan kepuasan. Jadi maksudnya meningkatkan keterlibatan itu bagaimana sih? Jadi semua warga sekolah itu terlibat di dalam proses melaksanakan budaya positif di sekolah, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kenapa? Karena mereka merasa senang gitu ya. Bukan senang terus tidur, bukan ya. Jadi senang untuk beraktivitas, jangan senang tidur. Karena anak-anak kita itu kadang-kadang ya, terutama kalau pas kelas meeting itu kan saking padatnya ya, ada anak itu yang tahu-tahu tidur di atas gitu. Kalau bapak ibu mau keliling itu ditemui atau kadang-kadang di kantin. Nah, itu jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi kemudian yang berikutnya mendorong kolaborasi dan inovasi. Jadi setiap kegiatan tanpa diminta-minta pun langsung menyatu membantu gitu ya. Jangan sampai nanti siswa misalkan kalau kita kan sudah upacara itu misalkan udah disiapin sendiri tanpa disuruh-suruh, dia langsung kalau upacara saya harus gini, tahu tanggung jawab masing-masing gitu loh ya. Kalau misalkan dia posisinya sebagai peserta ya cepat siap gitu. Sebaliknya kalau yang menyiapin ya secepat mungkin barisan sudah rapi dan perlengkapan upacara sudah siap. Itu tujuannya. Yang berikutnya, apa saja elemen budaya positif ya, apa saja elemen budaya positif. Kalau kita telusuri sebenarnya banyak teori gitu ya, banyak yang mengatakan, tetapi saya akan mengambil yang pertama adalah unsur atau elemen yang berasal dari profil pelajar Pancasila. Tadi siswa Surya, Pak. Surya. Jadi ada siswa 2, satu lagi siapa? Sika. Ini ketua OSIS sama sekretaris. Jadi ketua OSIS dan sekretarisnya tentunya harus apa itu? Kamu kan siswa gitu ya. Harus apa elemen profil pelajar Pancasila. Ada berapa tadi? Ada 6. Oh, ada 6. Oke, berarti guru PPK-nya berhasil. Jadi dia harus tahu berapa sih elemen profil pelajar Pancasila. Gitu. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya apa? Nilai yang bisa diterima oleh semua orang. Mau Kristen kayak, mau Hindu, Buddha, Islam, apa aja gitu ya. Dan baru aja saya ngobrol sama ini orang Chinese tadi yang sekarang lagi ngajar Lego itu, bahwa di Jepang itu
orang di sana itu lebih ramah, lebih sopan kepada orang lain. Jadi kalau ada tamu misalkan dia tanya alamat, dia diantar sampai ke tempat itu, misalnya oh tempatnya di sana, diantar sampai ke sana. Pokoknya lebih menyenangkan dan dia taat banget dengan aturan. Kalau di Jepang begitu. Jika dibanding sama Australia katanya bagusan di Jepang. Ya, lah orang Indonesia kalau menerapkan budaya positif harus bisa itu kayak orang Jepang, sehingga dia negara kecil tapi kan rakyatnya makmur, tidak seandainya ada masalah dia cepat berbaik gitu ya. Kemudian kalau Indonesia kan sementara ini mau berpolitik aja, waduh, kalau kita melihat medsos serem banget gitu ya. Kemudian yang berikutnya selain nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai atau adat istiadat. Jadi biasanya misalkan orang Jawa itu begini, orang Batak begitu, atau misalkan sekolah 2-3 itu biasanya gini. Nah itu kalau sudah disepakati bersama ya itu harus masuk di dalam pelaksanaan budaya positif ini. Kemudian yang berikutnya adalah agama dan kepercayaan. Jadi kita hormati yang Islam, misalkan beribadah sesuai dengan agamanya, yang Kristen juga begitu. Kita tidak boleh menjelek-jelekan salah satunya. Kita harus hidup rukun karena mereka itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Jadi kalau kita menyakiti salah satunya berarti kita menyakiti ciptaan Tuhan. Kemudian sebenarnya unsur elemen profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan, lupa saya namanya siapa sayang? Surya ada 5, ada 6 ternyata benar. Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Itu wajib kita terapkan. Karena jangan sampai orang Indonesia ini terpecah-pecah sehingga negara kita yang besar ini bisa menjadi negara yang kecil-kecil. Karena luar negeri senang itu kalau Indonesia terpecah jadi kecil-kecil gitu ya. Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Bahwa kita menghargai keanekaragaman. Kita mau melihat, jangan melihat dari negatifnya, tapi lihatlah dari positifnya. Misalkan kayak tari aja ya, tari misalkan ada tari Jawa, tari Betawi, Sunda, Batak, apa itu. Coba kalau di kolaborasi akan menjadi suatu yang bernilai dan menghibur kita semua. Tetapi kalau kita melihat dari negatifnya, oke saya kan Jawa, oke lah lihat itu, wah itu mah jangan ditumbuh kembangkan di Indonesia, gitu ya. Kemudian mandiri, nah, mandiri itu perlu disiapkan anak-anak. Sekarang itu kebanyakan di rumah itu yang bersih-bersih, ibunya nyuci, ibunya gosok, ibunya masak juga nggak pernah. Nah itu harus dikembangkan itu supaya anak itu belajar masak, belajar nyuci, belajar ya macam-macam. Karena ini tren nih, kayaknya tren. Jadi tren ke depan itu adalah orang itu ketika membersihkan bajunya, mencuci bajunya dia diserahkan ke laundry. Makan pencet aplikasi. Nah itu kalau dibiarkan, ya kalau duitnya banyak, kalau duitnya nggak banyak harus gimana? Atau jangan-jangan bisa lari makan ya kan? Nggak makan dan lama-lama bisa bunuh diri. Kenapa? Karena dia nggak punya duit, lapar, pikirannya butek dan sebagainya. Kemudian gotong royong. Jadi kalau ada apa-apa kita selesaikan bareng-bareng. Jadi jiwa gotong royong itu kalau di kampung mah biasa ya. Tapi kalau di kota kadang-kadang agak sedikit. Tapi intinya jiwanya, jiwa kebersamaan untuk saling mengerjakan sesuatu yang kira-kira berat. Ya. Kemudian bernalar kritis, kreatif. Jadi dari ini aja sudah ada 6 hal yang harus diterapkan. Jadi bernalar kritis itu artinya bukan tukang protes loh ya. Jadi kita memberi masukan yang terbaik. Pak ini kalau gini gimana, kalau gini gimana. Jadi kita harus bisa berkomunikasi untuk memperbaiki tanpa menimbulkan permusuhan. Kemudian kreatif. Kreatif itu yang pertama siapa namanya? Siska. 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 Siska.
Ya, Sika. Sika kelas berapa Sika? Kelas 11 perkantoran. 11 perkantoran ya. Sika kreatif itu artinya apa sih? Bisa melakukan. Kayak bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan ide sendiri gitu. Kayak misalkan kita harus kreatif dalam membuat apapun. Jadi kita membuatkan sebuah benda yang bisa berharga gitu. Iya. Bermanfaat untuk orang lain juga. Oke, luar biasa Siska. Sika memang layak jadi sekretaris karena memang pinter. Jadi kreatif itu adalah menciptakan sesuatu atau menemukan ide baru. Jadi tidak begitu aja. Misalkan sayur asem, ya jangan begitu aja. Misalkan sayur asem dikreasikan jadi gimana kayak gitu ya. Terus sayur lodeh atau apa gitu. Jadi singkong juga bisa dikreasikan seperti apa gitu ya. Ini yang kita ambil dari pelajaran Pancasila. Kemudian ini adalah sebagian yang kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal adalah satu, kedisiplinan, kejujuran, keadilan, empati, tanggung jawab, kebaikan, sabar, integritas, kehormatan, kemandirian, cinta dan kasih sayang, kesetiaan, kebijaksanaan, kreativitas, ketulusan. Kreativitas berarti tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Penguasaan diri. Nah, saya kira-kira menurut Bapak Ibu nanti ada nggak unsur-unsur atau nilai-nilai ini yang perlu ditambah atau dikurangi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana penerapan penguatan budaya positif. Jadi kita kan sudah menerapkan tuh. Kita hanya sekedar merefresh aja. Sebenarnya bagaimana sih menerapkan penguatan budaya positif? Yang pertama adalah menetapkan nilai dan norma positif. Tadi sudah ya Bapak Ibu yang kita ngambil dari profil pelajar Pancasila sama dari nilai kebajikan universal. Pak, yang agama udah masuk belum Pak? Sudah masuk di profil pelajar Pancasila ya. Kemudian membangun keterlibatan dan dukungan seluruh pihak. Jadi setelah nilai kita bangun supaya semua terlibat. Biasanya dimotori oleh tim, oleh panitia. Kita kan pasti udah ada panitianya ya. Kemudian pelatihan dan pengembangan profesional. Perlu ada latihan yang zaman dulu sudah dilatih ya. Kebetulan kan kita SMKPK, jadi ada beberapa materi yang mengarah kepada budaya positif. Kemudian menciptakan lingkungan fisik yang mendukung. Jadi jangan sampai kita kan lingkungan sekolah itu harus aman. Jangan sampai misalkan ada pagar yang bisa roboh, atau benda di dekat lemari yang bahaya, atau sesuatu yang pecah nggak segera dibersihkan. Nah itu jangan sampai terjadi. Termasuk listrik, misalkan yang mungkin kabelnya udah lecet tapi kok nggak segera diganti, atau colokan yang sudah kendor. Nah itu kalau menemukan colokan yang sudah kendor, segera lapor kepada Ibu Asna sebagai perwakilan atau wakil sarana prasarana. Kemudian menciptakan penguatan positif dan penghargaan. Artinya apa? Bahwa kita harus menghargai, memberi acungan jempol terhadap sesuatu yang baik. Misalkan si Surya sudah berhasil menyiapkan upacara dengan baik, terus kita berikan semangat. Kemudian yang berikutnya menerapkan sistem manajemen perilaku positif. Jadi semua sistem harus mengacu kepada perilaku positif. Termasuk misalkan ada karet apa-apa itu diutamakan dulu yang memiliki perilaku positif. Jangan yang wah dia tukang provokator atau wah tukang berantem dan sebagainya. Jangan, itu diusahakan didahulukan yang memiliki perilaku lebih positif dan berkinerja pastinya. Fasilitasi komunikasi yang terbuka dan transparan. Tapi kalau terbuka, tidak semuanya bisa dibuka sampai semuanya ya Bu, karena ada sesuatu yang bisa dibuka secara
lepas, ada sesuatu yang bukanya nggak boleh banyak-banyak, karena kalau dibuka misalkan jadi berantem. Misalkan saya dapat informasi dari ibu nih tentang Bu Nini, ternyata informasi ini kalau saya sampaikan ke Bu Nini jadi marah, akhirnya berantem. Nah itu kan bahwa keterbukaan itu adalah keterbukaan yang memiliki dampak yang positif, gitu ya. Kemudian yang berikutnya implementasi program KSE. Kira-kira sudah ada yang tahu singkatan apa itu KSE? Kompetensi sosial ekonomi. Dua katanya sudah benar, E-nya yang salah. Emosional. Jadi kompetensi sosial emosional. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru semuanya termasuk siswa harus memiliki kompetensi sosial emosional. Harus bisa mengontrol dirinya, mengetahui apa kekuatannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Jangan dikit-dikit marah, akhirnya tidak terkendali. Yang berikutnya adalah pemantapan dan evaluasi. Jadi semua langkah harus selalu dievaluasi dan diberi tindak lanjut. Dan yang berikutnya modeling pimpinan sekolah. Jadi berawal dari diri kepala sekolah, kemudian wakil, ketua jurusan, dan semuanya. Sehingga semua itu kalau benar-benar diterapkan, sekolah itu adalah sesuatu yang mengangenkan bagi siapa saja untuk datang ke sekolah. Jangan sebel di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu berbagi kelompok ya, satu kelompok 3 orang untuk mendiskusikan. Yang pertama adalah kelompok ini ya, kelompok 1 ya, mendiskusikan tentang elemen atau nilai-nilai yang tadi ditayangkan ya, yang dari profil sama Pancasila sama nilai-nilai kebajikan universal. Itu apakah ada yang perlu dikurangi atau perlu ditambah gitu ya. Kemudian yang kelompok berikutnya, kelompok 2, berarti dari Miss Eva, Bu Ros, Pak Topo dari PT Kawan Lama ya, berdiskusi tentang keterlibatan. Ini kan kesiswaan ya, Bu Ros kan wakil kesiswaan ya. Jadi Ibu lebih tepat adalah 5 motivasi siswa untuk melaksanakan budaya positif. Berarti saya nih Pak ya? Iya, kemudian Bu Santi sama anak-anak itu cocoknya di peraturan dan atau kebijakan, gitu ya. Jadi yang dirasakan anak itu peraturan gimana sih, kebijakan gimana sih. Nanti Bu Santi bisa ngajari Surya dan Sika ini calon-calon pemimpin bangsa, Bu, gitu kan. Kemudian berikutnya Mbak Rizka ya, Bu Rizka, Bu Asna dan Bu Fitra adalah tentang kolaborasi kekuatan termasuk orang tua dan perusahaan. Jadi kekuatan yang ada termasuk saran prasarana itu bagaimana di 2-3 ini, apakah perlu ada perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Nini kinerja tim ya, Bu. Kurang 1 ya, yang keterlibatan aktif GTK belum ya? Berarti Bu Nini sama Intan. Ini yang anggotanya banyak aja. Keterlibatan GTK itu ini Pak Gusti harusnya ada ya, karena ya ini kan bertiga nih. Sama Ibu ya, Ibu 2. Jadi keterlibatan GTK sama Bu Asna itu GTK. Kolaborasi kekuatan ya? Iya, tambah 2. Saya kasih waktu 5 menit lah ya. Tidak gitu. Terus apa alasannya kalau belum ditambah, dan kalau tidak apa alasannya gitu ya. Kemudian kalau yang kayak keterlibatan dan sebagainya, evaluasinya bagaimana, terus ke depannya bagaimana.
Ini Pak, mulai ini Pak. Ke depannya, kalau ada Sudah dipotong jumlahnya belum? ke depannya. Monsornya ini nih. yang amri. Yang ini nih tambah ini. Jangan langsung sudah baik, dijabarkan pakai situ. Yang perlu tambah ya. Itu muatan masa depan raja. Peraturan dan kebijakan. Sekarang kan kamu nggak ini peraturan kedisiplinannya tulis. Sudah ya Bapak Ibu, sambil yang bagi yang belum selesai sambil mengerjakan, dimulai dulu laporan dari kelompok 1 yang diketahui oleh Bapak Raja. Jadi ini kolaborasi antara guru dengan orang tua, luar biasa ini. Ini nggak pernah jadi rakyat, raja terus ya. Namanya Bapak Raja. Coba Bapak Raja mohon dilaporkan. Mungkin sambil berdiri Pak Raja biar kelihatan gantengnya, gitu, gagahnya gitu. Aduh. Iyalah kalau laporan berdiri ya. Baik Bapak Ibu, kita dari kelompok 1 tadi kita mendiskusikan unsur-unsur budaya positif itu apakah harus ditambah atau tidak yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Nah, dari yang kami diskusikan bahwa budaya positif itu yang di sekolah itu sudah bagus yang sudah diterapkan. Namun kami diskusi tambahan dari sini adalah budaya positif itu perlu ditambahkan satu poin lagi Pak dari kami diskusi, yaitu penguasaan diri. Di mana penguasaan diri ini ketika Pengendalian diri ya. iya penguasaan diri, ya pengendalian diri. Ketika kita manusia tidak dapat mengontrol diri, itulah yang terjadi akan dampak negatif yang terjadi kepada sesama teman-teman peserta didik. Misalkan nggak suka sama yang lainnya, misalkan, oh aku yang lebih benar nih, gitu kan, bisa saling, ya ada dampak negatifnya. Jadi perlu ditambah ya perusahaan pengendalian diri. Oke, udah. Iya itu aja. Oke, aplaus untuk Pak Raja. Terima kasih atas presentasi kelompok 1. Bagaimana Bapak Ibu semuanya, kelompok 1 menyarankan agar nilai-nilai budaya positif yang ada di SMK 23 ini ditambah dengan pengendalian diri. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke, berarti ketok palu ditambah satu unsur yaitu pengendalian diri. Kemudian dilanjut yang kedua, bagaimana Motivasi Pak. Bagaimana motivasi anak kita? Apakah pelaksanaan budaya positif itu anak-anak itu memiliki motivasi yang tinggi atau tidak? Kami persilakan kelompok 2. Itu penambahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkolaborasi dengan perusahaan mengenai motivasi khususnya pelaksanaan budaya positif. Yang pertama ini hanya menambahkan aja, ini untuk menanamkan budaya sehat ya Pak ya, budaya hidup sehat maksudnya ya. Ini ada yang dimaksud budaya hidup sehat itu begini Pak. Jadi anak itu di sekolah itu juga ditanamkan bagaimana untuk mencikapi diri sendiri ataupun dengan lingkungannya. Seperti misalkan anak itu mau belajar harus sudah siap secara fisik dan mental. Itu perlu Pak ya untuk meningkatkan motivasinya belajar. Jadi hanya penambahan aja meningkatkan budaya hidup sehat ya Pak. Ini kaitannya baik di bidang kesehatan tubuh ya siswa atau secara psikologisnya itu akan mengena nanti. Itu yang pertama. Yang kedua,
menanamkan semangat juang kepada anak, karena ini kaitannya nanti endingnya terakhir adalah bagaimana dia bisa mudah diterima di perusahaan. Karena di perusahaan-perusahaan itu sebenarnya hanya simpel saja kalau untuk penerima dalam penerimaannya. Kalau untuk kompetensi mungkin nomor 2, tapi yang utama adalah perilaku, termasuk kejujuran, kemudian juangnya itu seperti apa. Dia itu biasanya jangan sampai kalah dengan anak-anak daerah, karena di DKI itu rata-rata semangat juangnya yang memang sangat kurang. Nah, itu perlu ditanamkan di dalam karakter di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, ya kita tetap memberikan suatu apresiasi atau bentuknya tidak harus dengan benda, itu tadi dengan mungkin ucapan ya dari seorang guru, ataupun memberikan suatu sertifikat secara fisiknya itu. Nah, ini sangat bagus sekali, sehingga anak itu kedepannya selalu berpikir positif terus, Pak, sehingga dia tidak merasa tertekan dan setiap langkah sekecil apapun akan dihargai dari sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk pelaksanaan. Terima kasih dari Pak Topo, Bapak Sutopo hebat, luar biasa nih. Dari perusahaan sudah memberi masukan. Kemudian mungkin saya perlu bertanya nih. Jadi yang pertama kan tadi ini bukannya menambahkan unsur atau nilai budaya positif ya? Iya, makanya. Berarti menambahkan hidup sehat gitu ya? Jadi pola hidup sehat. Yang kedua daya juang atau semangat juang. Kemudian satu lagi sebenarnya Pak, sikap sopan santun. Sopan santun belum ada ya? Nanti bisa ditambah dengan sopan santun ya. Berarti ada 3. Kemudian yang perlu saya tanyakan adalah apakah anak-anak itu memiliki motivasi yang bagus untuk berbudaya positif ini gitu. Jadi apakah sudah bagus atau masih beberapa bermasalah gitu. Syukur-syukur ada survei dulu gitu. Ya, tapi minimal ini Pak, Ibu sebagai kesiswaan kan tahu ya. Sebagai kesiswaan tahu gimana sih anak-anak itu berperilaku budaya positif ini. Sebenarnya sih anak-anak untuk sikapnya alhamdulillah sudah bagus Pak. Salah satu mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal dia mungkin kalau berbicara dengan temannya kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan. Ada kata-kata yang maaf ya Pak, kata-kata bila diambil atau kata-kata buah lo, nah itu kan sebenarnya nggak mencerminkan sikap positif yang baik untuk anak-anak gitu. Jadi motivasinya intinya secara umum sudah bagus. Sudah bagus. Ya. Hanya beberapa hal karena mungkin merasa sebagai teman sama-sama muda bicaranya kadang-kadang kurang mencerminkan budaya positif. Kira-kira tindak lanjutnya bagaimana itu Bu? Biasanya kadang-kadang kalau anak begitu kita panggil Pak, kita panggil kemudian kita secara persuasif lah kita panggil mereka, kemudian kita beritakan bahwa hal itu adalah tidak benar dilakukan oleh siswa, apalagi mereka adalah secara formal di sekolah Pak. Perlu ada sosialisasi ke dia Bu supaya dengan siapapun berkomunikasi walaupun ya, dengan teman kita tetap harus menjunjung tinggi tentang budaya-budaya positif. Gitu ya Bu ya. Pak, masukan satu Pak. Ya. Saya udah sejak kita gencarkan bahasa-bahasa yang baik atau attitude yang baik kepada guru. Jadi saya sudah merasakan sudah ada siswa yang Ibu bisa saya bantu Bu, saya bawa berat, saya bantu Bu. Udah mulai ada itu. Ya, jadi itu udah hal-hal yang positif udah agak kelihatan. Alhamdulillah. Iya. Terusnya selamat pagi, cium tangan gitu. Sudah banyak dibandingkan sebelum kita gencarkan di upacara untuk intinya berbudaya positif ya. Ya, sudah mulai terlihat gitu Pak. Dan kita kan sudah salim setiap pagi. Kita kan sudah setiap pagi kita sambut kehadiran siswa dengan guru dan juga pengurus ASIS ya kalau tidak salah. Jadi kita benar-benar merasakan bahwa kita itu adalah semua satu berkeluarga, yaitu keluarga SMK 23 gitu ya.
Jadi terima kasih Bu Santi masukannya. Kemudian jadi untuk Bu Ros ini saya simpulkan satu adalah budaya hidup sehat tadi ditambah unsurnya, terus tadi semangat juang, terus sopan santun. Kemudian terima kasih bahwa anak-anak kita ternyata sudah memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan budaya positif. Indikatornya adalah sudah semakin bermunculan budaya-budaya positif yang ada pada anak, mulai dari empati atau kepedulian kepada gurunya, kepada temannya dan sebagainya. Kemudian dilanjut untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini luar biasa karena ini pesertanya adalah siswa gitu ya. Dibantu Bu Santi tadi ya? Iya Pak. Iya, oke, silakan laporan langsung ke Surya Pratama. Permana Pak. Oke Surya, silakan. Berdiri. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Izinkan saya memberikan laporan tentang peraturan atau kebijakan budaya positif. Peraturan yang ada kita ambil dari sekolah kita saja. Peraturan yang ada di SMK Negeri 23 Jakarta. Yang pertama itu ada kedisiplinan, yang kedua mandiri, kebersihan, kejujuran, dan yang kelima tanggung jawab. Peraturan dan kebijakan sekolah yang saat ini dilaksanakan itu sudah sangat baik, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum menerapkannya dengan baik. Contoh seperti kedisiplinan, kadang masih ada siswa yang terlambat sebelum adanya amanat yang kita bicarakan tentang seperti Bu Rida kemarin bilang tentang misalnya ketemu guru atau ketemu apa itu harus saling mengingatkan dan saling terus sama itu harus kayak ngebantu guru, misalnya Bu permisi apakah bisa saya bantu gitu. Jadi dari hal yang kemarin kita lakukan banyak sekali perubahannya. Contohnya seperti kedisiplinan, untuk 2 hari kemarin itu dari hari Kamis dan Jumat banyak siswa yang sudah cukup baik, tidak datang terlambat dan datangnya selalu tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada dari bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini itu sudah sangat baik Pak. Kadang masih ada banyak barang yang hilang, tetapi mereka mengingat dengan mindset mereka sendiri dan mereka pun dapat menemukan barang yang seharusnya tidak hilang dan dapat ditemukan kembali oleh mereka. Jadi seperti itu Pak. Untuk kedepannya menurut saya itu selalu saling mengingatkan dan menjalin komunikasi yang baik, karena kalau komunikasinya jelek nanti kedepannya akan mendapatkan kesalahan gitu. Terima kasih. Yes, luar biasa sih Surya. Walaupun ini masih anak-anak tetapi kemampuan bicaranya, menyusun kalimatnya sudah luar biasa. Belum tentu sewaktu saya sekolah seusia Surya kita bisa melakukan seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kebijakan di sekolah itu semua adalah mendukung terhadap pelaksanaan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian siswa-siswa pun sudah merespon positif, walaupun ada 1, 2, 3 yang masih perlu ditingkatkan, sehingga kedepannya agar terus dilakukan sosialisasi, terus diingatkan, saling berkoordinasi agar budaya positif yang ada di SMK 23 ini makin lama makin bagus. Dan kita alhamdulillah, kalau SMK lain ada tawuran gitu ya, kita mah ya moga-moga jangan ada, ya itu tidak ada tawuran. Barang hilang saya sering dengar itu, kadang-kadang sampai barang tuh banyak diumumkan gak ada yang ngambil. Yang sering itu jam ketinggalan, rekapan itu HP itu anaknya yang punya HP itu lupa naruhnya di mana. Untung ditemukan oleh temannya dan temannya memberikan. Coba kalau temannya itu tidak melaksanakan budaya positif, langsung masuk kantong dijual jadi duit gitu. Alhamdulillah 23 itu masih aman. Tapi syukur-syukur ke depannya tidak ada berita di 23 ada barang yang hilang. Wah, itu akan luar biasa sekali. Biasanya setahu saya itu kalau ada siswa kelas 10 yang baru masuk, nah itu biasanya agak rawan itu. Tapi nanti kalau udah kelas 11, kelas 12, setahu saya sudah baik-baik saja gitu ya. Kemudian dilanjutkan kelompok 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 4 siapa ketuanya? Oh, Ibu Rizka yang masih fresh gitu.
Terima kasih atas waktunya. Di sini kelompok kami membawakan evaluasi kolaborasi kekuatan termasuk orang tua dan perusahaan. Jadi dari sisi orang tuanya yang pertama yaitu membuat jadwal rutin pertemuan dengan orang tua siswa. Yang kedua membuat acara dengan melibatkan orang tua murid sebagai panitia atau narasumber. Dan dari sisi perusahaan ada dua juga. Yang pertama mengadakan kegiatan in-house training untuk siswa dengan mengundang perusahaan sebagai narasumber. Yang kedua kerjasama dengan perusahaan untuk magang siswa dan guru. Sekian dari kami, Pak. Jadi kalau bagaimana kolaborasi sementara di SMK 23 apakah sudah bagus atau belum? Sudah bagus. Terus hanya perlu ditambah tadi makin ditingkatkan gitu ya dengan mengadakan kegiatan apa tadi? In-house training, terus magang di perusahaan biar maksudnya antara budaya perusahaan sama budaya yang sekolah itu bisa match gitu ya sehingga anak nanti lulusnya bisa langsung bekerja. Aplaus untuk kelompok A, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok 5. Ini kelompok 5 cuma 2 orang tapi bebannya 2 tapi saling terkait sih. Monggo Ibu Nini atau Bintan. Ya harusnya yang muda nih Pak, karena notulen ya Pak ya. Nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bapak Ibu semua, kami dari tim terakhir yang evaluasi kinerja tim dan keterlibatan aktif GTK. Kalau kita perhatikan sehubungan dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah kita, pertama adalah dari segi kinerja tim, syukur alhamdulillah sih dari tim yang saya lihat ya, mulai tim dari manajemen, tim jurusan sampai dengan guru, walas, BK itu juga tim menurut saya alhamdulillah berusaha, terus upaya dilakukan kesehariannya. Hanya saja maksud saya sudah bagus ya Bapak Ibu. Hanya saja kita perlu menambahkan kalau berkenan Bapak ya. Yang sudah dilakukan selama ini misalnya evaluasi pada saat Bapak Kepala Sekolah mengadakan pembinaan kepada kita itu kan mesti diselipkan Bapak Ibu mari kita lebih care, lebih perhatian kepada siswa. Nah itu menurut saya bagus dan kita jadikan evaluasi sejak berkala. Setiap bulan atau 2 bulan sekali Bapak berkenan menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus care kepada budaya positif ya, jadi Bapak Ibu guru atau kita semua selalu diingatkan karena namanya budaya positif itu juga harus melalui proses dan harus diingatkan terus menerus. Kalau hanya pada waktu awal bulan atau tengah bulan saja itu kan minim sekali ya Bapak Ibu. Jadi saya mohon secara berkala sebulan sekali boleh berkenan Bapak mengingatkan kepada kita untuk mengevaluasi. Kalau selama ini kayaknya dari tim manajemen selalu ya Pak ya dievaluasi ya. Tapi untuk berikutnya kita juga diajak untuk melakukan evaluasi. Ayo siapa yang belum mengingatkan kepada kita semua tentang budaya positif gitu, biar kita semuanya full sehari-hari menjadi budaya betul gitu. Itu yang kedua, keterlibatan aktif GTK juga sudah saya memperhatikan terlaksana dengan baik, tapi perlu ada penegasan kembali, juga diingatkan kembali bahwa di awal-awal pelajaran Bapak sudah mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu jangan buru-buru menyampaikan materi pembelajaran, tapi beri pesan kepada anak didik kita. Ya betul, itu sudah ada beberapa yang mempraktekkan bahwa di jam pertama berapa menit awal itu penting kita mau habis literasi kita mengulas sedikit tentang literasi, walaupun saya bukan guru bahasa Inggris misalnya, tapi habis literasi bahasa Inggris saya nanya, nah tadi ceritanya tentang apa misalnya gitu. Oh terus kita ajak cerita, walaupun saya nggak bahasa Inggris nggak tahu
tidak mengajar bahasa Inggris, tapi anak-anak dibiasakan apa positifnya dari kegiatan tadi gitu, apa positifnya dari kegiatan tadi gitu. Kemudian melihat kebersihan itu ya terus-terus kita lakukan. Jadi yang kedua intinya Bapak, dari keterlibatan aktif GTK sudah dilaksanakan, hanya juga perlu penegasan kembali, diingatkan kembali. Jadi kita diingatkan untuk merasa punya kewajiban dan bertanggung jawab. Baik, ada selesai belum ini? Sudah. Baik, aplaus untuk kelompok 5. Atas masukan-masukannya, yang intinya adalah bahwa GTK maupun kerja tim itu sudah berjalan dengan baik. Walau demikian, kita tetap harus meningkatkan, memberi tekanan-tekanan pada hal tertentu, dan terus dievaluasi dan koordinasi sehingga hasilnya, kalau sekarang misalkan nilainya 80, besoknya bisa nilainya 90 sokor 100. Dan mungkin terakhir silakan Ibu Intan untuk membacakan ya. Untuk elemen budaya positif kayaknya situ ada yang perlu dihilangkan. Contohnya kemandirian, karena ada 2 Pak, yang 1 sampai 18 itu loh Pak. Ada kemandirian 2 kali. Kemandirian ada 2 kali karena ada di profil pelajar Pancasila dan juga mandiri. Oh iya, berarti. Di situ ada kemandirian. Oke deh Bu, terima kasih. Berarti hanya 17. Tetapi ini Bapak Ibu ya, semua ini harus searah dengan visi misi sekolah ya. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan dengan visi misi sekolah. Jadi di sini visi misi sekolah akan menghasilkan tamatan berkarakter, kompeten, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Jadi tadi nilai-nilai tadi kan tidak ada yang bertentangan dengan visi kita ya Bapak Ibu ya. Jadi harus kita laksanakan semaksimal mungkin. Mari kita terus bersinergi. Tapi silahkan Ibu Intan dulu membacakan hasilnya. Ya, hasil diskusi. Baik, saya akan menyampaikan atau menyimpulkan dari hasil diskusi kita. Pertama itu dari kelompok 1, unsur-unsur budaya positif itu ditambah dengan pengendalian diri. Kemudian dari kelompok 2, secara umum itu sudah bagus motivasi siswa untuk melakukan budaya positif. Namun perlu ditingkatkan lagi karena sudah lumayan ya, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Kemudian kelompok 3 tadi tentang ada penambahan. Oh ya, penambahan itu ada 4 poin ya, menambahkan budaya hidup sehat, kemudian menanamkan semangat juang, kemudian memberikan apresiasi dan sikap sopan santun. Kemudian dari kelompok 3 yaitu mengenai peraturan atau kebijakan budaya positif. Di sekolah sudah sangat baik, namun masih kurang di kedisiplinan. Kemudian tanggung jawab juga sudah sangat baik. Kemudian kelompok 4 mengenai kolaborasi kekuatan termasuk orang tua dan perusahaan. Dari sisi orang tua perlu dilakukan pertemuan secara berkala dan melibatkan orang tua di setiap kegiatan. Kemudian untuk perusahaan diadakan untuk in-house training dan kerjasama antara perusahaan dengan sekolah melalui PKL atau magang guru. Kemudian ada dari kelompok 5, yaitu pertama dari kinerja tim. Ya, kinerja tim itu sudah sangat bagus, namun perlu dievaluasi lagi melalui kepala sekolah secara berkala agar semua terus berjalan dengan baik dan budaya positif terlaksanakan dengan kemudian keterlibatan aktif GTK juga sudah dilaksanakan, hanya perlu diingatkan lagi seperti memberikan motivasi sebelum materi. Sekian kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Baik, terima kasih Bu Intan. Jadi
luar biasa hasil diskusi hari ini, dan saya sebagai kepala sekolah mengingatkan bahwa yang pertama kita harus selalu memahami arti atau isi dari visi misi kita. Dari visi misi kita salah satu kegiatan adalah bagaimana melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi budaya positif ini sangat penting, sangat bermanfaat bagi siswa, guru, tata usaha atau siapa saja yang datang ke SMK 23. Sehingga kita semua perlu bersinergi, perlu menyatukan kekuatan untuk bisa melaksanakan dengan baik. Dan itu harus sendiri. Jadi jangan melihat orang lain, tapi diri kita sudahkah kita melaksanakan budaya positif setiap hidup kita, setiap tingkah laku kita, kata-kata kita, sikap kita. Sehingga dari apabila semua selalu melihat dirinya sendiri dahulu, saya yakin maka akan terbentuk budaya positif secara kebersamaan. Saya berdoa semoga SMK 23 ini SMK yang benar-benar melaksanakan budaya positif, sehingga anak didiknya akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kebajikan universal, orang yang menjunjung tinggi profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi kemudahan rezeki dan keberkahan. Saya Kepala SMK Negeri 23 Jakarta, mohon maaf kalau ada kesalahan pada kegiatan kali ini, dan sekali lagi selamat Ibu untuk kembali melaksanakan aktivitasnya. Dan bagi Bapak Topo selaku perwakilan dari kawan lama, hati-hati di jalan Pak, saya sangat mengucapkan terima kasih. Kemudian bagi Bapak Ibu orang tua, silakan untuk pulang, hati-hati di jalan. Dan nanti urusan-urusan sama Bu Fauzi silakan mungkin Mesefa ya dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.